Hello guys, back to my video. Today we're gonna talk about I don't know. I want to share. Aku nggak tahu aku akan mengatakan hal apa kali ini, tapi aku akan mengatakan beberapa hal. Dan yes, this is all about judul title yang aku berikan kepada video ini ya. So, beberapa waktu lalu aku pernah mengatakan kepada kalian di journaling with me in day one, I want to share my diary. Pada saat itu aku menuliskan hal apa ya? Tapi I want to share a bit my diary. This is jadi diary ini tuh tentang menuliskan beberapa hal yang mencoba untuk men-trigger aku di masa sekarang gitu. Jadi kenapa aku merasa orang-orang kayak gini, kenapa aku merasa diriku seperti ini, kenapa aku not fit in a society, kenapa aku merasa dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ketika aku menuliskan hal tersebut, it's not all about them. Itu nggak semuanya itu tentang orang-orang yang membicarakan you are like this, you are like that gitu. Tapi itu berkaitan dengan masa lalu aku yang tidak baik gitu, tentang my past trauma, iya, tentang childhood trauma. Dan ketika kita berpikir tentang I have a childhood trauma, so I will blame my parents. Actually in bahkan ya sampai tahun 2022 aku masih blame my parent, aku masih menyalahkan orang tuaku karena aku begini, karena aku seperti ini dan lain sebagainya. But I don't know that my itu bisa mempengaruhi aktivitas aku di luar hal itu, bisa mempengaruhi aktivitas aku ketika aku berada di sekitar orang-orang gitu. Dan aku nggak ngerti hal tersebut, but aku selalu merasa I blame my parent, I hate my parent on dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi uh, aku nggak membenci, aku hanya kayak it just sesuatu hal yang aku ingin tahan gitu. Ada sesuatu yang ingin aku tahan di belakang kepala gitu. Jadi kayak ya walaupun orang tuaku dulu seperti ini dan seperti itu, tapi mereka tetap orang tuaku dan mereka sekarang menyekolahkan aku, mereka memberikan apa yang aku belum bisa dapatkan gitu. Wait. Oke, kita lanjutkan. Tadi adzan ya guys. Oke, tadi aku sampai di mana ya, kita harus walaupun apapun yang terjadi di kehidupan kita di masa lalu ya, bersama dengan orang tua kita, but we should do the best for our parents gitu, karena mereka sudah bekerja keras di dunia yang keras ini, terus mereka sudah melahirkan kita ya, menggendong kita di dalam perutnya selama 9 bulan, ayah kita yang ya bekerja untuk kita gitu. So it's like jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain, seseorang yang ada di luar diri kita. Dan yang terpenting itu adalah untuk memaafkan diri kita sendiri. Dan itu adalah sesuatu hal yang very very clear hard. Sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang. Karena sebenarnya arti dari memaafkan diri sendiri itu adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri, bahwa di masa lalu kita memang malah diperlakukan tidak menyenangkan gitu. Ya, it is all about not our parents, tapi adalah sesuatu hal yang di luar diri kita, apapun itu ya, yang tidak bisa fit ke dalam diri kita, yang tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pikiran. Aku seharusnya tidak diperlakukan seperti ini gitu. Tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi yang aku lakukan sekarang itu adalah ya, bagaimana caraku bisa memaafkan diriku sendiri adalah dengan menerima keadaan aku yang sekarang. Apapun diagnosanya nanti, ya itu adalah bagaimana cara aku menerima diriku sekarang. Dan aku mengetahui bahwa ketika orang-orang mengatakan hal ini dan hal ini, itu bukan berarti mereka jelek, bukan berarti mereka buruk.
bukan berarti mungkin mereka juga memiliki childhood trauma. Dan ya, ini termasuk salah satu spiritual path. Spiritual is not all about tarot. Itu bukan semuanya tentang tarot ya. Jadi spiritual itu adalah sebuah kunci, apa ya namanya, kayak perjalanan gitu loh, perjalanan hidup kita, takdir hidup kita di dunia ini gitu. Jadi apa ya, kita juga nggak bisa menyalahkan Tuhan yang telah memberikan kita hidup gitu loh. Jadi um, di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, kita itu hanya bisa menjalaninya sesuai dengan apa ya, yang fit into ourselves gitu, yang cocok dengan energi kita. Ketika kita masih dalam energi wound, kayak feminine wound, wound feminine, wound masculine, jadi kita akan men-attract seseorang yang wound juga, seseorang yang apa ya, misalnya gini, aku dulu nggak dapat nih validasi dari ayahku, aku nggak dapat dari validasi dari misalnya kayak orang tuaku lah, siapapun itu gitu. Ketika kita itu attract people yang mereka itu adalah orang-orang yang ya, uh, aku berusaha keras untuk bisa mendapatkan cintanya orang itu gitu. Aku berusaha keras untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya orang itu, walaupun sebenarnya aku tahu dia juga tidak memiliki kapasitas untuk memberikan hal itu gitu, karena dia memiliki masalahnya sendiri, karena dia memiliki targetnya sendiri, dia memiliki tujuan hidupnya sendiri. So, dengan kata lain, kita energi energi aku waktu itu ya men-attract seseorang yang memiliki energi yang sama. Artinya ketika aku tidak mendapatkan hal itu dari seseorang, ya, jadi kayak aku merasa aku tidak tervalidasi emosiku, aku merasa sakit hati, but aku terus melakukan, I'm keeping do that, aku terus melakukan hal itu sampai dimana aku bisa menyadari bahwa itu adalah my parents wound, itu adalah sesuatu hal trauma yang seharusnya bisa dirilis, but it's not released quickly. Ya, traumatize, apa ya, sesuatu hal yang berhubungan trauma masa lalu itu tidak bisa dirilis dengan begitu cepat ya, kecuali kita apa ya, kita bekerja untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun parent parent kita seperti apapun dan lain sebagainya, kita nggak bisa menyalahkan mereka, dan kita harus bisa berdiri untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa kuat untuk diri kita sendiri. Reparenting yourself gitu. Kamu harus bisa menjadi orang tua bagi dirimu sendiri gitu. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang ya secara energi berbeda dengan orang tua kamu. Caranya adalah ya berpikir secara berbeda gitu. Energinya ya. Nah, gimana ya caranya? Kayak berpikir secara berbeda. Bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain? Bagaimana cara kamu apa ya, berbicara, talk to others gitu. Kamu harus memiliki lebih banyak empati untuk mengetahui bagaimana perasaan kamu saat itu gitu. Jadi it is very hard to be real, karena itu memang benar-benar suatu perjalanan yang sangat lama, dan dalam perjalanan itu kita akan menemui banyak permasalahan lagi, dan itu akan men-trigger trauma-trauma ulang. But di satu sisi kita sudah bisa mengerti bahwa itu adalah sesuatu luka yang memang harus disembuhkan sebelum kita bisa memulai relationship yang lebih sehat dengan orang lain ya, pertemanan, romansa dan lain sebagainya. So, ya, yang aku tuliskan itu di sini itu adalah seperti itu ya. Kenapa aku merasa orang-orang seperti ini dan aku merasa orang-orang seperti itu? Karena dulunya aku tidak memberikan waktu untuk diriku memproses emosi apa yang aku rasakan. I just um, I just ambitious for gain something ya, untuk mendapatkan validation terhadap achievement is all about validation. So yeah, I want to validate myself bahwa aku bisa, I can do that gitu, dan aku bangga terhadap diriku sendiri, dan itu
best version of yourself yang memang harus kamu lakukan berulang, but ada sesuatu hal yang tertinggal, and that is emotional problem. If you gain something with yourself but you don't know how to process your emotion, why you achievement, why you ambitious to get it something for yourself gitu, kenapa kamu berusaha sekeras mungkin untuk menggapainya ya, tapi kamu nggak ngerti, maksudnya kayak kamu nggak memproses emosimu dalam hal tersebut gitu, dan itu yang selama ini tertinggal ya, yang membuat aku selalu attract atau menarik seseorang yang salah, membuat aku selalu berada di dalam kubangan air yang sama, karena ternyata I don't know I don't know how to, aku nggak ngerti bagaimana cara memproses emosi yang sehat dan juga mengenali green flag dan juga red flag orang lain. I just have my instinct, tapi insting itu tidak berdasarkan dengan emosi yang terproses, tidak berdasarkan dengan emosi yang sehat, but it's like emosi yang wounded, sesuatu hal yang tidak bisa terilis dengan benar gitu. Jadi di sini aku juga mengajak teman-teman untuk ayolah gitu. It's like journaling, apa ya? Seorang yang membaca buku dengan banyak itu belum tentu orang yang tahu segalanya ya. But you can write yourself gitu, tentang dirimu sendiri, daripada kamu membaca berbagai informasi di luar sana tentang dirimu dan akhirnya kamu mendiagnosa dirimu sendiri, why you feel that way because people talk this way, because banyak orang yang mengatakan demikian di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Mungkin aku merasakan ini karena ini gitu, daripada kamu memproses emosi kamu sendiri dan juga menuliskannya. So kalau aku boleh di sini kayak sometimes aku merasa, bentar, why I am afraid to open, kenapa aku takut untuk terbuka ya. Ada suatu perasaan-perasaan di mana aku takut untuk terbuka terhadap orang lain karena ternyata perasaanku tidak tervalidasi oleh mereka gitu. So I have an empathetic nature, but terkadang aku juga nggak punya empathetic nature. It's like I don't know, sometimes ketika aku ingin mencapai tujuanku ya, empathetic itu is just gone. Sometimes empathetic is just gone dan aku hanya fokus kepada tujuanku, bagaimana cara aku supaya tidak kecewa, tidak mengecewakan diriku sendiri gitu. Nah, ketakutan aku untuk terbuka itu karena itu tadi, karena ternyata orang lain tidak bisa memenuhi emosiku. Jadi kayak aku ingin orang lain berbuat demikian kepadaku seperti aku berbuat demikian kepada mereka. But it's just expectation, my expectation too high to people. So ketika how do I regulate my expectation is caranya adalah ketika aku menyampaikan, aku menyampaikan. Tapi ketika aku menyampaikan itu just seperti aku menyampaikan ke diriku sendiri, walaupun di depan itu ada orang ya. Jadi kayak aku membayangkan ke diriku sendiri bahwa ketika aku bercerita kepada orang lain, itu adalah dimana caranya aku bercerita kepada diriku sendiri. Tapi ada orang lain gitu. Jadi aku nggak peduli apa yang akan mereka katakan atau apa yang akan terfikirkan di pikiran mereka, tapi yang penting di situ adalah aku bisa terbuka kepada orang lain dan aku menceritakan hal itu. Bukan berarti aku ingin mencari validasi bahwa emosiku benar, tapi aku ingin mencari validasi kepada diriku sendiri bahwa aku bisa terbuka dan aku bisa memvalidasi emosiku dengan cara mengatakannya. Because I'm trying so hard to relate about mouth. It's like throat chakra.
cakra tenggorokan ya, sulit untuk mengkomunikasikan. I just feel ketika aku menulis ya. Terus kayak ya itu contohnya, contoh kecilnya. So semoga bermanfaat. Thank you for watching. Let's be healing together and choose to grow. Oke. Okay? Kalau orang-orang di luar kamu tidak memilih untuk bertumbuh, just do it on yourself. Reparenting yourself, do it on yourself, train yourself. It just ya, akan ada banyak orang-orang yang hilang dalam hidupmu, but it's okay. It's okay. Itu bukan sesuatu hal yang egois karena kamu telah bisa memilih dirimu sendiri dan kamu tidak apa ya, tidak memberikan over giving kepada orang lain. Tanpa hubungan itu harus give and take ya. Ketika kamu over giving, kamu selalu berusaha untuk mengisi cupmu sendiri dan kemudian itu akan kosong di mana kamu tidak tervalidasi. But ketika kamu berhenti untuk overgiving dan kamu sadar bahwa cupmu kosong, kamu berpikir untuk mengisi cupmu sendiri daripada mengisi cup orang lain. Oke, bye.